mengekspresikan, mengeluarkan kemampuan berpikirnya di saat proses pembelajaran. Semua rata-rata aktif di situ. Pada umumnya kalau saya konvensional dulu menerangkan, anak-anak kadang ada yang memperhatikan dan tidak. Tetapi ketika saya menerapkan problem based learning di dalam kelas, di mana tiap-tiap kelompok saya bagikan, misalnya kelompok ini saya kelompokkan secara heterogen. Heterogennya itu saya dapatkan dari AKM-nya. Jadi saya kelompokkan antara anak yang kategori khusus, intervensi khusus, dasar, dan cakap serta mahir. Saya gabung jadi saya pengelompokan heterogen. Dan pada saya berikan kasus, itu masing-masing peserta didik, saya berikan misalnya kau identifikasi masalah ini anak. Yang rendah-rendah, maksudnya yang intervensi khusus, saya kasih dia mengidentifikasi masalah, karena masalah yang saya berikan cukup kalau kita sudah baca, pasti sudah ditemukan. Kemudian yang kategori maksudnya yang dasar, saya suruh analisis. Yang sudah mampu atau mahir, saya kasih solusi. Ya, seperti itu yang saya berikan, sehingga semua anak aktif sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, berarti sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Bu ya? Iya, saya terapkan yang seperti itu, tapi ilmu yang saya dapatkan ini Bu betul-betul dari PPG. Saya bersyukur sekali dapat ilmunya dari Bu. Alhamdulillah. Nah, berarti memang kalau di pembelajaran tradisional itu konteksnya itu siswa itu lebih sebagai penerima ya, karena sebagai penerima. Nah, sebenarnya anak-anak lebih senang Bu kalau begitu, meskipun kita kasihkan saja kasus yang sederhana, maksudnya tidak kompleks, sederhana saja. Alhamdulillah, kukira waktu saya pertama, bagaimana ini anak-anak, kadang disuruh membaca saja malas. Tapi alhamdulillah dengan sistem begitu, dengan saya terapkan PBL, alhamdulillah anak-anak aktif. Lebih suka ya? Iya, lebih suka. Baik Ibu. Berikutnya di situ kita kaitkan ya modul ajar Ibu dengan profil pelajar Pancasila ya. Saya ingin mengetahui tentang ini Bu, hubungan antara model pembelajaran yang Ibu buat PBL itu tadi ada berapa P5 yang Ibu ambil? Kalau untuk saya upload ini hari, saya bikin untuk cuma 1 Bu. Tetapi kalau di program di sekolah kita dalam 1 semester itu 2 untuk semester ganjil ini, dan semester depannya genapnya 1, karena minimal itu 3 setiap tahun. Yang diambil ini untuk materi di modul itu Ibu mengambil yang mana? Suara demokrasi Bu. Suara demokrasi. Enggak, P5-nya P5 itu kan ada berapa Bu? Iya, ada pelajar Pancasila ada berapa? Ada banyak itu berapa? Ada 6, ada temanya ya Bu. Bukan temanya, profil pelajar Pancasila. Profilnya yang itu beriman, bertakwa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Apalagi satu lagi Bu. Aduh, aku lupa. Yang namanya P5 itu ya 5 Bu, masa P5 6? Enggak Bu. P5 ya 5. Kalau tambah, karena ditambah ada rahmatan lil alamin itu, sehingga jumlahnya lebih dari 5. Iya. Gitu kan. Nah, yang saya maksudkan ini Bu Merlin, coba dijelaskan Ibu hubungannya Bu. Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah tadi. Nah, dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ibu mengaitkannya itu di antara 5 itu dikaitkan semuanya atau salah satu di antara 5 itu Bu? Iya, salah satu saja Bu, gotong royong. Gotong royong. Coba dijelaskan Bu hubungannya itu dengan gotong royong. Ini kan kalau yang namanya pemilihan kota OSIS, tidak mungkin kan hanya 1 orang yang terlibat. Di situ terdiri ada beberapa nanti, mulai dari calonnya, pemilih maka semua itu akan berhasil ketika dilakukan secara bersama-sama. Maka disinilah aspek yang saya ambil adalah gotong royong, bagaimana berpartisipasi aktif seluruh peserta didik dalam hal kegiatan ini. Materinya apa Bu? Suara demokrasi Bu, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke, terus itu kalau Ibu mengajar apa Bu? Saya pendidikan agama Bu. Pendidikan agama. Nah, coba itu terkait dengan profil yang demokrasi ya. Apa tadi materinya tentang
demokrasi ya. Iya. Pak Bu, kaitannya tentang demokrasi itu apa hanya gotong royong saja? Kejujuran dan bertanggung jawab. Di situ kita bisa lihat dengan kejujuran dan bertanggung jawabnya. Karena perihal karakter kita, bagaimana kita memilih, bagaimana kita pada saat mencalonkan harus bagaimana, itu Bu, harus jujur, kejujuran dan tanggung jawab. Jadi ada kaitannya dengan pengembangan karakter ya Bu ya. Iya. Itu ada karakter untuk bertanggung jawab dan berkontribusi gitu kan dalam menjadi siswa yang beriman dan bertakwa. Tapi gotong royong. P5 tadi ada 5, berarti masih ada 3 Bu. Coba jelaskan dengan demokrasi di PBL-nya itu dengan proses mandiri dan kreatif. Coba. Kalau tadi kategori yang pertama beriman sudah, kejujuran, gotong royong dengan kerjasamanya, kemudian bernalar kritisnya. Di sini anak-anak menyampaikan pendapatnya pada saat dia berkampanye. Dia menyampaikan pikiran-pikiran, program-program kerja yang akan dilakukan. Kemudian kreatifnya nanti anak-anak ini dia bagaimana dia menyusun spanduknya supaya menarik para teman-temannya dengan mendesain spanduk untuk ditampilkan nantinya pada saat sebelum pemilihan itu, Bu. Oke, masih ada. Kalau kaitannya dengan kebinekaan global bagaimana, Bu? Kita berkebinekaan global itu kan anak-anak dari latar belakang yang berbeda, maka kita memilih calon-calon yang kita pilih, kita bukan lihat dari latar, semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon peserta dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, seperti itu, Bu. Iya. Nah, Ibu kan mengambilnya tentang demokrasi, ya, tentang demokrasi. Kaitannya dengan model pembelajaran PBA, Ibu menggunakan alat dan media, ya, media pembelajaran. Media pembelajarannya apa, Ibu, yang digunakan, Ibu? Untuk P5? Ya, untuk semuanya, untuk proses belajar mengajar itu. Kalau media pembelajaran yang saya pernah bikin baru, karena pengetahuan saya untuk kalau video mengedit masih kurang, jadi masih saya standar pakai presentasi pun yang diedit di Canva dengan isinya berupa materi-materi. Oke, lalu perbedaannya antara media pembelajaran dengan sumber belajar apa, Bu? Media belajar dengan sumber belajar sama atau berbeda, Bu? Beda, Bu. Kalau dalam menyusun media ajar itu kita kan ada sumber kita, sumber belajar kita. Dan media itu bagaimana menciptakan supaya menjadi sumber belajar yang menarik bagi peserta didik. Makanya kita sebagai tenaga pendidik harusnya pandai-pandai dalam menyusun media ajar itu agar peserta didik tertarik untuk melihat dan mudah memahaminya, seperti itu, Bu. Oke. Nah, baik, masih ada 1,5 menit ya. Saya mau tanya yang berikutnya, Bu. Ibu kan memilih demokrasi ya, Bu ya? Iya, Bu. Iya, ini dengan demokrasi. Nah, pemilihan Ibu itu, pemilihan cara, bagaimana asalnya, bagaimana cara Bu Merlin memilih masalah itu, sehingga yang berbasis masalah dengan demokrasi itu seperti apa? Iya, begini Bu, karena sekarang kita kan cenderung kita melihat dari zaman sekarang itu pemilihan kayaknya banyak di masyarakat menyebar bagaimana politik money yang begitu ketidakjujuran, makanya kita memilih yang seperti suara demokrasi supaya anak paham betul bagaimana yang namanya demokrasi secara langsung dan jujur dan adil, itu yang mau kita terapkan. Kemudian yang kedua menjadi kebutuhan kita karena ini kan tahun ajaran baru dan kita membutuhkan lagi ketua OSIS dan wakil yang baru, maka dari itu dengan momen adanya namanya proyek P5 maka kita ambil suara demokrasi itu Bu. Baik, cukup Bu Merlin. Ya, makasih. Selanjutnya saya kembalikan pada Pak Ju Zubaidi. Silakan Pak Ju. Ya, terima kasih Bu Yanti. Bu Merlin. Iya Pak. Sekarang giliran ke persoalan PTK, Bu. Oh iya Pak, udah aku tahu nih. PTK itu sebenarnya yang punya hak siapa, Bu?
Itu kan PTK penelitian tindakan kelas yang punya hak untuk melakukan tenaga pendidik, Pak. Pendidik ya. Iya. Kalau misalkan orang lain mengambil alih boleh nggak? Orang lainnya siapa, Pak? Dulu. Ya siapa aja. Boleh kalau misalnya memang bisa membaca ke masalah-masalah yang ada dan mampu, kenapa tidak? Kita bisa nanti sebagai tenaga pendidik bisa berbagi ke dia, melihat meneladani ilmu atau mengambil ilmu darinya. Tetapi kalau berbicara yang hak itu, yang lebih hak adalah tenaga. Nah, dia yang berhadapan dan dia tahu apa masalahnya peserta didik tersebut. Kenapa kemudian ada pendapat orang lain boleh? Karena Pak, kita kan orang lain kan maksudnya yang namanya pendidikan itu bukan cuma guru yang berkontribusi di situ sebenarnya. Ketika ada pemahaman yang lebih bagus yang bisa meningkatkan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, kenapa tidak, Pak? Nah, problem itu siapa yang punya? Ya. Problem penelitiannya siapa yang punya? Problemnya siapa yang punya? Peserta didik, kemudian bisa juga kita gurunya. Loh, kalau peserta didik yang PTK berarti muridnya, bukan gurunya. PTK itu, Pak, untuk yang akan lakukan penelitian, kan yang kenapa dia melakukan, karena PTK itu kan upaya perbaikan. Dan kita tahu upaya perbaikan itu ditemukan oleh tenaga pendidiknya. Masalahnya dari siswa, bisa juga dari kita juga, Bu. Apakah cara model pembelajaran kita salah atau bagaimana? Nah, kalau tadi kan yang punya hak katanya murid, siswa. Nah, kalau siswa yang harus PTK kan siswa. Oh iya, Pak, salah punya aku, Pak. Oh, iya. Kan gitu. Oh iya. Nah, kalau muridnya yang jadi PTK, sekolah PTK aja belum kok mau PTK. Oh iya. Jadi akhirnya masalah itu siapa yang menemukan masalah? Guru, Pak, guru. Nah, kalau guru kenapa tadi kok boleh dilakukan PTK itu orang lain? Karena kadang kan di sekolah, Pak, kalau pemahaman saya kalau dilihat siapa tahu ada dari pengawasnya lihat kalau mau memberikan masukan seperti itu. Nah, teorinya siapa yang Ibu pakai untuk mendasari pendapat bahwa PTK itu boleh dilakukan orang lain? Enggak ada, Pak, menurut pendapat aku saja, Pak, pemahamanku saja. Menurut saya saja, Pak, enggak ada, Pak, buku maksudnya saya yang bisa kujadikan dasar. Apa hubungannya teori dengan penelitian kalau begitu, Bu? Kalau hanya berpendapatnya sendiri. Oh iya, oh iya, paham nih. Paham, Pak. Paham. Iya. Oke, Pak. Oh iya. Jadi itu bedanya. Iya, Pak. Oh, Jadi tidak bisa kita kemudian misalkan meneliti tanpa teori itu kan nggak bisa. Iya, Pak. Itulah kalau penelitian harus didasari dengan teori dan oke. Oh iya. Makanya berargumen sendiri jika Pak enggak paham itu. Kalau pendapat sendiri itu bisa jadi menjadi bagian dari temuan, bukan sebagai landasan berpikir, bukan sebagai landasan penelitian. Oh iya. Yang jadi landasan penelitian itu mesti teori. Oh iya. Paham ya? Iya, paham, Pak. Makasih banyak. Baru ilmu lagi nih, Pak. Karena sekarang kalau judul PTK itu yang harus ada apa, Bu? Pertama kan apalagi itu, Pak, kan model pembelajarannya, materinya, apa yang ingin diselesaikan, di mana. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau Ibu menerangkan tentang judul PTK masa seperti itu, mungkin paham nggak yang diterangkan kalau gitu? Kita judulnya PTK aku penggunaan based problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar. Itu kan judulnya. Saya kan tanya, isinya di judul itu apa yang lebih dominan, yang harus ada? Solusian, Pak, bagaimana meningkatkan? Itu kan cara itu. Kalau untuk meningkatkan kan cara. Oh, iya, Pak. Isinya itu apa saja?
Kan ada yang pokok, ada yang komplementer gitu loh. Yang pokok apa, yang komplementer apa. Komplementer itu pelengkapnya. Judul aja senpai itu PTK kan penelitian perbaikan untuk upaya perbaikan. Jadi yang ada di judulnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang kamu hadapi. Itu kan tujuan penelitian PTK. Isinya berarti. Kalau kepala ini isinya adalah darah kan itu, kan jelas darah. Kalau nggak ada darahnya dia nggak bisa bergerak, nggak bisa hidup. Jenis masalahnya kapan Pak? Judul? Loh ya apa? Saya tanya kok malah tanya saya. Aku tahu, jelaskan. Jadi PTK itu mestinya yang harus ada, yang paling dominan itu adalah satu, problemnya, yang kedua, tindakan yang dipakai untuk mengatasi problem, kan itu. Saya mau tulis. Baru pada apakah ilmu tidak pernah ada apa? Dua itu wajib. Dua itu wajib. Yang lain komplementer, misalkan materinya apa, kelasnya di mana, di kabupaten mana, itu komplementer. Tapi yang paling dominan ya dua, harus ada problemnya, ada kegiatan yang dipakai untuk mengatasi problem. Oh iya paham. Itu harus ada itu. Iya. Jadi kalau problemnya kalau proposal penelitian itu perlu enggak dikasih kesimpulan, Bu? Tidak perlu Pak, karena belum kapan lakukan penelitian. Oh, jadi kesimpulan itu harus melakukan penelitian dulu ya? Iya Pak. Kalau rekomendasi, Bu, perlu enggak? Rekomendasi yang bagaimana Pak maksudnya? Ya rekomendasi itu apa toh? Rekomendasi itu kan saran toh. Oh iya. Perlu enggak dikasih saran? Perlu karena nanti kalau saya Pak, karena yang namanya rekomendasi berarti direkomendasikan untuk ini, berarti karena memenuhi syarat. Mungkin itu yang memenuhi syarat termasuk kesimpulan. Oh gitu. Jadi itu rekomendasinya proposal ya. Jadi harus ada rekomendasinya ya. Jadi mestinya nggak ada, Bu. Oh iya. Baik, itu Bu. Nanti dipelajari PTK-nya, masih jauh ya. Saya masih memang Pak, kalau PTK baru aku dapat ini berapa hari saja, belum tidak sama kalau kuliah ke Porogo, datang ke Porogo, nanti saya yang ngajar. Iya Pak. Biar Pak ndak kuliah habis PPG bisa kita selalu dibantu, dibimbing. Baik, sekarang ke Al-Qur'an, Bu. Iya. Coba tolong dibaca, Bu, di layar tuh, Bu. Iya. Dibaca Mi Pak? Enggak, dimasukkan saku aja. Aja Bapak. Ya kalau disuruh baca ya dibaca toh, kok masih tanya dibaca. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Walaula isdakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Sadaqallahu azim. Di paling bawah, baris paling bawah itu ada mingka, itu bacaan apa, Bu? Mingka nun mati bertemu dengan ka berarti ikhfa, Pak. Bacaan apa? Ikhfa. Ikhfa apa? Tidak ada ikhfa, satu saja Pak ikhfa. Oh gitu ya, kan ada ikhfa safawi, ikhfa Oh iya. Ikhfa hakiki, ikhfa safawi kan ada juga. Oh iya, ikhfa apa itu kalau nun dulu? Oh yang aku tahu. Atasnya Bu, itu ada intaroni, apa ada? Inta berarti intarani. Inta. Mati bertemu dengan huruf ta berarti
Tim Ishar, Pak. Oh, Izhar apa itu? Ishar Izhar Safawi? Iya, Ishar Safawi. Ya. Lupa semua ya tajwidnya ya. Kalau Jannah kakak, Jannah itu apa bacaannya? Oh, Gunna, Pak. Gunna. Guna. Iya, nunnya bertasdid. Beda enggak dengan itu yang ada tasdid di atas itu birabbi itu? Birabbi, iya beda Pak. Satu itu panjang. Loh, kan ada sidahnya, ada tasdidnya. Jannah itu ada tasdid birabbi. Gunna itu kalau yang nun bertasdid, Pak. Sama enggak? Iya, enggak, Pak. Maksudnya kalau kan yang gunna itu kategori apabila dia nun bertasdid. Nah kalau atas, kan hanya beda titiknya aja di atas dan di bawah. Sama-sama ada sidahnya, ada tasdidnya. Iya. Sama enggak? Sama-sama guna apa enggak? Kalau saya Pak tidak, karena kalau nunnya yang bertasdid itu masuk guna. Kalau yang pemahaman saya atau kalau bak tasdid tidak. iya. Oke, baik. Saya kira cukup Bu. Iya. Guru agama harus tahu tajwid dan makhorijul huruf. Iya. Saya ya. masih belajar. Bukan hanya tahu tapi harus hafal betul. Sehingga bacanya biar tepat juga. Baik, saya kira itu Bu ujian kita hari ini, dan mari kita akhiri dan tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dol sama Ibu Yanti. Mudah-mudahan dimudahkan kita semua dan dilancarkan terus dan keberkahan tercurah ke kami semua. Amin. Iya. Boleh. Baik. Terima kasih. Ya. Jadi saya keluar nih Pak. Ya, di dalam sini nggak apa-apa kok sampai sore Bu. Oh iya. Nah, tapi saya keluar dulu kalau sampai lama di sini. Oh iya. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.